Teman-teman saya yang sebelumnya tampil di depan, mungkin mereka tampil dengan gugup. Kenapa saya tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mad'ulahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. We have to thanks for Allah, so we can stand here and we can do the speech. And I stand here to be NC, master of the ceremony. And I gonna tell the agenda. The first agenda is opening. The second, performance orator. And the last is closing. Okay, and again, the first agenda is opening. Let's start our ceremony by basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. And the second agenda was the orators. From penampilan pertama oleh Ilyas Fauzan. Dia adalah seorang atlet pemain bola keturunan Ambon asal Jawa. Mari kita sambut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluhu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'ulahu al-bilad wa rijal. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala dan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah sampai membawa kita pada zaman dahulu sampai zaman sekarang. Pada kali ini saya ingin berorasi atau berorator dengan judul kurangnya peduli rakyat pada negara. Bisa kita ambil contoh dari rakyat kurangnya peduli kepada negara. Contohnya rakyat Indonesia sendiri. Karena rakyat Indonesia sendiri lebih mementingkan dirinya sendiri daripada mementingkan negaranya. Jadi di sini kita sebagai rakyat Indonesia harusnya peduli kepada negaranya, apalagi itu negara kita sendiri. Jadi harusnya kita sudah tertanam dalam diri kita untuk rasa peduli kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan kepada negara sendiri. Mengapa bangsa Indonesia masih banyak mempunyai masalah? Karena salah satu contohnya dari kurangnya peduli rakyatnya sendiri. Maka dari itu harusnya seluruh rakyat Indonesia harus mempunyai kepeduliannya sendiri masing-masing. Jadi pesan saya buat rakyat Indonesia semuanya, haruslah banyak peduli kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan khususnya kepada negara. Orator dari saya, bila ada kesalahan kata maaf, ya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Penampilan kedua akan ditampilkan oleh dari kelas 11 ISA 3. Dia adalah seorang pemain bola dan dia juga adalah bagian dari seksi kebersihan kelas. Ini dia Arfian Akbar, atau bisa kita sebut juga Arfiano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!
al-mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wa alu al-mad'u lahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ya, di sini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Pandemi Virus Corona di tahun 2020 saat ini. Ya, perlu kita tahu bersama, Corona saat ini sangat menyebar luas hingga ke sedunia. Yang dimana negara kita Indonesia juga kena dampaknya. Banyak yang dari Indonesia yang telah meninggal dan positif Corona. Hingga saat ini tidak gampang disembuhkan virus ini. Dan kita pun saat ini harus saling menjaga satu sama lain. Kita harus menjaga jarak satu sama lain, social distancing, dan harus berolahraga supaya tubuh kita sehat dan tidak sakit-sakitan hingga tidak terdampak positif virus corona. Apakah kalian ketahui pemain bola aja bisa kena virus corona? Contohnya Cristiano Ronaldo. Dia pemain bola, tapi dia terdampak positif corona. Dan kita pun bisa kena dampaknya. Banyak yang dari kita tidak berolahraga, malas-malasan di kamar. Itu bisa kena dampaknya. Dan tidak mematuhi protokol yang ada. Tidak bersosial distancing, tidak memakai masker, dan lain sebagainya. Sampai detik ini juga, Corona juga belum menghilang dari muka bumi ini. Maka dari itu kita sebagai umat manusia, sama makhluk, kita harus bekerja sama, saling menjaga satu sama lain dan mengikuti protokol WHO yang ada agar Corona agar Corona bisa menghilang dari muka bumi ini. Itu saja dari saya. Haza wallahu yarana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum merdeka. Penampilan selanjutnya yaitu orang yang tidak kalah kerennya, yang sangat ganteng dan kekar. Ia adalah Ilyas Aziz Firdaus. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu jalla jalalu wal musalla alaihi wal mad'u lahu al-bilad warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Syekh Al-Zaitun beserta jajaran, yang terhormat kepada Majelis Guru beserta jajaran, yang terhormat kepada Opmas Dharma Bakti 17 beserta jajaran, yang terhormat kepada Mudabir wa Mudabiroh asrama, yang terhormat kepada ketua kelas yang baik hati, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan agar kita bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Tidak lupa kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang ini. Saya akan menyampaikan pidato dengan menjaga kesehatan.
patut kita menjaga kesehatan seperti olahraga, makan makanan yang sehat, dan yang lainnya. Pertama, kita bersyukur bisa di Al Zaitun karena di luaran sana masih belum bisa berjalan-jalan, sekolah biasa, dan olahraga. Di Al Zaitun sekarang sudah memulai olahraga, mau pagi ataupun sore, dan kegiatan sekolah agar kita dapat wawasan dari pembelajaran dari Ma'had Al Zaitun ini. Yang pertama, dari olahraga. Di Al Zaitun masih bisa melaksanakan olahraga, tapi menjalankan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan yang lainnya. Wallahu yarana wa yafajuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Penampilan selanjutnya, dia adalah pelajar dari L3DC. Dia adalah ketua diskusi buku kelompok 4 dan dia adalah wakil dari ketua kelas ISA 3. Inilah kami persilakan Aris Cahya Gumilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammad al-mad'ulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, amma ba'du. Yang amat terhormat Syekh Al Zaitun beserta Umi, dan yang saya banggakan teman-teman saya dan yang paling saya hormati ya, wali kelas, Ustadz, dan teman-teman saya sekalian. Tepuk tangan. Ya, berdirinya saya di sini. Mungkin di antara kalian telah mengetahui bahwa komunikasi itu penting. Informasi bahkan lebih penting. Di era digital seperti ini, kita perlu tahu bahwa yang namanya komunikasi, informasi itu sudah sangat bersebar luas. Apa gunanya informasi? Untuk sebagai acuan dari pengetahuan kita. Teman-teman saya yang sebelumnya tampil di depan, mungkin mereka tampil dengan gugup. Kenapa saya tidak? Alasannya satu, saya punya informasi yang banyak. Nah, mungkin di antara kalian udah tahu kalau informasi itu penting. Bahkan di era digital kita udah punya HP, kita udah punya laptop. Mungkin di sini saya akan berbagi sedikit pengetahuan. Di antara kita mungkin tahu yang namanya handphone, laptop, bahkan alat canggih seperti earphone ini. Ya kita tahu, memang tahu, tapi kita belum mengetahui fungsinya. Terkadang kita harus mencari tahu fungsi dari alat tersebut. Bagaimana caranya? Bertanya. Bertanya adalah salah satu solusi yang paling utama dalam mencari ilmu pengetahuan. Di antara kita harusnya sudah tahu bagaimana cara penggunaannya. Bahkan di antara kita juga seharusnya bisa mengembangkan alat tersebut. Tapi kenapa di era digital ini tidak banyak orang yang mengetahui? Alasannya mereka itu masih kurang ilmu dalam pencariannya. Di sini mungkin saya hanya akan mengingatkan di antara kalian, kejarlah ilmu, tuntutlah ilmu dari lahir hingga ke yang lahat. Karena apa? Al ilmu amalin kasajarin belas samarin. Ilmu bila tidak diamalkan bagaikan pohon yang hanya tumbuh tapi ia tidak berbuah, tidak bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Tampilan selanjutnya, dia adalah orang yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Dia kerap dipanggil Odading karena dia sangat menyukai Odading Mang Oleh. Dan orangnya yaitu bodoh amatan. Marilah kita sambut Imam Aji Pratomo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadulahu al-madulahu abiladu warijali.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Yang terhormat ya semua yang ada di sini, termasuk anak kelas saya yang tercinta. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul budaya Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang sumber dan makmur, akan kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Budaya Indonesia sering dikerap Indonesia budayanya sangat beragam, beragam suku dan beragam daerah. Budaya Indonesia yaitu adalah seperti katanya budaya alam di Indonesia itu katanya banyak, tetapi mengapa sekarang telah diubah menjadi budaya negara asing? Sebagai rakyat Indonesia, kita harus selalu meneruskan apa yang telah dibudayakan oleh penerus budaya di Indonesia itu katanya banyak, tapi mengapa budaya di Indonesia terus selalu diubah menjadi budaya negara lain? Sebagai rakyat Indonesia, kita harus selalu meneruskan apa yang telah dibudayakan agar tidak terhilangnya budaya kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, sekian dari saya, hanya itu yang saya dapat tampilkan. Maafkanlah apabila ada kesalahan kata, mohon maafkan. Ya, sekian dari saya. Hadza wallahu ya ana wa fazuna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum merdeka. Orator selanjutnya, dia adalah seorang pemain basketball dan dia sering belajar di kelas dan dia senang sekali dengan pembelajaran matematika. Kepadanya dipersilakan Asofu Mukarib Cilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Allahumma jalal al-salahi Muhammad wa al-madulahu al-bidahu wa jalu al-musallahu al-biladu wa jalu matulahu al-biladu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Oke, yang terhormat Ustadz dan Ustazah, yang terhormat para perintis Mata Al-Zaitun yang terhormat dan saya banggakan dan lagi berbahagia, kelas IS A3 dan IS A6. Oke, saya mungkin waktu di sini hanya dikit. Saya akan menjelaskan tentang salah satu poin yang terpenting pada masa ini, yaitu adalah bersyukur. Gimana kita itu bersyukur, itu bukan mengharapkan apapun. Bersyukur itu harus kita dampingi dengan kerja keras. Dan juga bersyukur di sini apalagi kita seorang murid, seorang santri yang di pesantren di sini. Apalagi kondisi yang saat ini, pandemi corona. Dan menurut saya, masa yang depan, masa yang akan datang, kita akan menjadi khalifah fil ardh, pemimpin dunia. Pemimpin dunia bukanlah hanya materi, hanya fisik yang ditujukan, melainkan akhlak, akidah, dan selebihnya. Maka dari itu hal yang penting yang harus kita syukuri. Hal sekarang yang kita syukuri adalah belajar tatap muka sekarang ini. Gimana kita mengambil kesimpulan, kita itu sangat beruntung sekali di sini. Sangat beruntung dalam artian kita ini generasi penerus dunia, bukan bangsa lagi, dunia. Saya ingatkan dan tekankan sekali lagi, semua itu berjalan dengan waktunya, semua itu berjalan dengan langkahnya. Tapi gak ada tujuan yang balik ke dunia atau masa lalu.
Sekian, walhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Selanjutnya, dia adalah seseorang yang berasal dari Tangerang. Dia jago masak dan ahli bermain dalam atlet hoki. Nah, dia orang terganteng di keluarganya karena dia adalah orang laki-laki satu-satunya. Marilah kita sambut Lukman Hanif. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musola alaihi Muhammad wa alu almatulahu al-bilad wa rijalu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya taati Syekh Al Zaitun, yang saya hormati majelis guru dan jajaran, yang saya hormati Ustadz wa Ustazah, dan yang saya banggakan angkatan kelas saya 11 IS A6. Yang saya ingin sampaikan pada hari ini adalah pidato yang saya ingin tampilkan pada hari ini adalah taat ya taat. Maksudnya gini, mungkin beberapa tahun yang lalu kakak kelas kita ada yang pernah menyampaikan seperti ini. Kalian manusia bukan hewan. Mungkin sedikit dari kita yang bisa menjelaskan maksud dari kata tersebut, yaitu kalian ini manusia bukan hewan. Maksud dari kakak kita tersebut yang beberapa tahun yang lalu memimpin Al Zaitun adalah bahwasanya kita sebagai manusia itu berbeda dengan hewan. Kita sebagai manusia itu diciptakan untuk beraturan, bersistem. Seperti contohnya seperti ini. Ketika singa sedang memakan mangsanya, tidak ada dari singa itu yang taat, maksudnya beraturan. Biasanya singa itu ketika memakan makanan buruannya, dia itu langsung ngegerumbun. Nggak ada singa itu ngantri, maksudnya beraturan lah gitu. Jadi pesan dari saya adalah karena kita manusia, kita memiliki rasio, artinya kita memiliki pemikiran. Dari pemikiran itu yang seharusnya menjadikan kita dewasa, dan sudah seharusnya kita itu menjadi dewasa. Kita harus memahami bahwasanya kedewasaan itu yang seharusnya menjadikan diri kita jadi lebih baik lagi. Sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, dia bercita-cita menjadi YouTuber, dan dia mencintai seseorang wanita yang bernamanya Sarah Filhoid, dan dia gemar pula menghafal Al-Quran, dan yang kalian perlu ketahui, dia juga lihai dalam bermain drum. Ini dia, dapat dimulai Islam dari kelas 11 ISA 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinin kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Bersyukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang indah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman penerangan seperti saat ini. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ilmu kepada kalian semua atau pendapat saya, yaitu mengenai dampak Omnibus Law terhadap rakyat Indonesia. Seperti yang telah kalian ketahui, waktu minggu-minggu kemarin telah disepakati atau diresmikan, yaitu yang namanya Undang-Undang Kerja atau dinama lainkan sebagai Omnibus Law. Omnibus Law ini atau undang-undang ini menyangkut tentang pekerjaan yang seperti kalian telah ketahui, yaitu ada berapa macam? Ada beberapa macam. Seperti yang pertama, yaitu undang-undang mengenai dihapusnya jaminan sosial kepada pekerja. Jaminan sosial yaitu apa? Jaminan keselamatan untuk pekerja seperti seorang pekerja yang misalnya seorang penjahit, dia tangannya terkena jarum, yaitu sampai berdarah, itu jaminan kesehatannya dihapuskan.
dan tidak diberlakukan lagi. Terus yang kedua, libur hari Jumat itu hanya 1 jam termasuk sholat Jumat. Itu menurut saya itu waktunya kurang. Seperti untuk sholat Jumat itu waktunya kan dari jam 11 hingga jam 1. Itu memakan waktu 3 jam. Jika diberikan waktu 1 jam itu saya rasa itu cukup kurang. Terus yang ketiga, libur hari raya Idul Fitri itu hanya diberikan waktu 3 hari. 3 hari, bukan 2 hari. Jika orang yang kampung halamannya itu jauh, pasti itu akan memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi jalanan kalau Idul Fitri itu macet. Memakan waktu di jalannya itu saja sudah lama. Selanjutnya itu mengenai gaji. Gaji seorang pekerja di Indonesia itu sekarang menurut waktu jam, 1 jam. Misalkan Fajar Malik bekerja di perkantoran, jadi dia mendapatkan upah gaji itu tidak seperti dulu, bulanan atau mingguan, bahkan bisa tahunan. Tapi sekarang itu per jam. Jadi 1 jam misalkan Fajar Malik mendapat upah gaji sebanyak Rp150.000. Selanjutnya dampak Omnibus Law ini mengakibatkan demo ke gedung DPR atau MPR yang berada di Jakarta. Masyarakat Indonesia atau mahasiswi yang tidak terima atas rancangan undang-undang ini, mereka melaksanakan demo. Demo yaitu sekumpulan orang yang melaksanakan atau ingin undang-undang tersebut dihapuskan untuk negara Indonesia ini. Dah, saya rasa cukup sekian. Hadza wallahu yar'ana wa yafatna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum, merdeka. Tampilan selanjutnya, dia adalah seorang yang berasal dari Gantar. Dia menetap di sini, yaitu di Gantar, dan tinggal di sini. Suka tinggal di Al-Nur. Dia jago bermain bola, namun dia tidak mengikuti bola, hanya menggemari sebuah klub yang namanya Real Madrid. Mari kita sambut Khalil Al-Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalaluh wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'ulahu wal biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul, pembawa ajaran kebenaran, pembawa ajaran rahmatan lil alamin, sehingga misi rahmatan lil alamin sudah terwujud saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Membangun Pemuda, Membangun Negara. Para filsuf atau orang-orang berpendidikan telah memprediksi bahwasanya kehancuran suatu negara itu bisa dilihat dari pemudanya saat ini. Lantas, bagaimana pemuda Indonesia saat ini? Pemuda Indonesia saat ini hanya bisa mengkritik sesuatu hal yang belum tentu salah. Itulah pemuda Indonesia saat ini. Apa yang harus dilakukan pemuda saat ini? Pemuda saat ini harus bisa berkarya, karena dalam berkarya itu sama dengan membangun. Bagaimana membangun peradaban selanjutnya? Bagaimana membangun Indonesia ke depan? Maka pemuda Indonesia harus bisa diharapkan untuk berkarya. Berkarya apapun sesuai keinginannya. Berkarya dalam bakatnya. Barulah Indonesia dapat maju. Karena kehancuran pemuda, karena kehancuran sebuah negara itu bisa dilihat dari pemudanya saat ini. Dan memang terbukti, pemuda Indonesia saat ini telah dihantui oleh pergaulan bebas, dihantui oleh liberalisme, sehingga banyak pemuda-pemuda yang mengincar kesenangan akan dunia, dan tidak memikirkan Indonesia ke depan. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia semakin ke depan semakin hancur, karena regenerasinya yang semakin terbelakang oleh pendidikan. Maka dari itu saya mengajak kepada seluruh pemuda di Indonesia untuk berkarya,
berkarya apapun, berkarya suatu hal yang positif untuk membangun Indonesia supaya lebih maju. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Dan selanjutnya, dia adalah seorang yang sangat menyukai bernyanyi. Dia pintar bermain gitar. Nah, dia berasal dari Semarang, Jawa Tengah. Seorang ini kerap dipanggil Jetpur. Karena apa? Lihat saja tampangnya. Mari kita sambut Zeta Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal musalla alaihi Muhammadu wal mad'ula wal bilad arjal. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang amat berhormat Syekh Zaitun beserta Umi dan keluarga, yang terhormat Ketua Yayasan Pesantren Indonesia beserta jajaran, yang terhormat Majelis Guru beserta jajaran, Opmas Dharma Bakti ke-17 dan angkatan saya Admiral yang saya cintai. Berdiri saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pertama-tama sebelum kita membahas apa itu kemanusiaan yang adil beradab, kita akan mengupas dulu apa itu keadilan dan adab. Yang pertama adalah keadilan. Keadilan adalah memperlakukan sesuatu, berperilaku di sesuatu pada tempatnya. Kalian harus adil terhadap semua orang dan harus adil terhadap diri sendiri tentunya. Nah, beradab, yang kedua beradab. Beradab adalah suatu perilaku manusia yang di situ ada kode-kode etik atau etikanya. Jadi di setiap tempat kita harus mempunyai adab sesuai aturan di tempat tersebut. Nah, bagaimana cara mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab? Yaitu pada diri kita sendiri. Di dalam dari jiwa kita sendiri. Kita harus bisa mewujudkan itu untuk kemajuan bangsa Indonesia ini. Kita kan sebagai pemuda yang mempunyai banyak kelebihan dibanding masa-masa yang lain. Jadi kita manfaatkan masa-masa kita ini sebagai masa-masa untuk kita bisa maju ke depan menjadi lebih baik agar masa depan kita bisa terjamin. Maka dari itu, marilah seluruh rakyat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia, jadilah pemuda yang baik dan benar. Sekian dari saya, walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Selanjutnya ialah seseorang yang sangat gagah, selalu berpenampilan klimaks dengan gaya yang sangat sangar. Mari kita sambut Fajar Malik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu al-musalla alaihi Muhammadulahu al-matulahu al-biladu warijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Syekh Zaitun beserta keluarga, yang terhormat guru-guru, para pembimbing yang terhormat, juga para santri ISA 3 dan ISA 6. Di sini saya berdiri akan menyampaikan satu pidato yang berjudul Ayah. Kita tidak asing dengan kata ayah. Mungkin di antara kalian pada udah ada yang ditinggal pergi oleh ayahnya. Ada juga yang masih hidup. Kita terkadang lupa yang dimana sosok ayah itu. Terutama para wanita-wanita yang zaman sekarang. Mereka biasanya melepas jilbabnya, dia mengubarkan aurat-auratnya. Padahal dia tak tahu apa yang dirasakan oleh ayahnya. Ketika anak itu pergi, ketika anak itu mengikut suaminya, sang ayah yang aslinya merindukan dia, yang merawat dia dari kecil hingga dewasa, ia merasakan kesedihan. Mungkin juga bagi para lelaki yang ada di sana. Dia tak ingat, kita hanya datang, orang tua kita datang, yaitu ayah kita datang, kita hanya sibuk dengan main game. Kita tidak mengubriskan atau tidak menghiraukan panggilan ayah. Terkadang ayah yang pagi, siang, malam bekerja, kita dengan asyik yang meminta uang jajan, meminta uang untuk
mainan atau yang lain-lainnya. Terkadang kita ingat seorang ayah ketika dia sudah tiada. Seperti lagu-lagu yang zaman sekarang. Lagu-lagu zaman sekarang tuh nggak ada yang mengungkapkan atau menceritakan tentang ayah yang masih ada. Rata-rata ayah itu udah meninggal. Sedangkan lagu ibu pasti ada yang lagu tentang ayah. Ingat, mungkin bukan ayah yang melahirkan kita. Mungkin bukan ibu ya, bukan ayah yang menyusui kita. Tapi ingat, karena keringatnya kita bisa hidup sampai saat ini. Sekian dari saya, Haja Allah. Assalamualaikum mereka. Selanjutnya, yaitu seseorang yang berasal dari Malaysia, negara tetangga. Dia menyukai balap motor. Namun dia sendiri tidak bisa naik motor. Tak kenapa, tidak tahu. Nah, mari kita sambut. Inilah dia, Izzat Muhaimin Ong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. Al-Mahmud Allahu Jalla Jalalu wal Musalla alaihi Muhammad wa alu al-mad'u lahu al-biladu wa rijalu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Oke, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul COVID-19. Oke, di sini seperti yang kita lihat sekarang di Indonesia sudah banyak yang positif COVID-19. Bukan hanya di Indonesia saja tapi malah di seluruh dunia. Oke. Oke. Tapi di dalam Al-Zaitun tetapi di Al-Zaitun tetap membangun pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Oke, begitu juga di Indonesia harus terapi yang telah diterapkan oleh Al-Zaitun. Oke, sekian dari saya. Hadza wallahu yarana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, dia adalah orang berasal dari Jawa Tengah, Probolinggo. Dia ketua binayah dari PN. Dia sangat menyukai voli. Nah, mari kita sambut Lutfi Maulana bin Casmin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum merdeka. The honorable teacher, respectable speaker, and my loving audience. Hasbiyallahu la ilaha tawakkalna ala Allah wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru pembimbing muhadharah dan kepada teman-temanku yang berbahagia. Kita tahu, kita selama hidup di Al-Zaitun mengalami beberapa masa perubahan yang mungkin kita yang dari kelas 7, 8 atau 9. Tapi setelah berjalan lama tersebut, apakah yang telah kita perbuat untuk mahat kita ini? Apakah yang kita lakukan sudah membekas dalam diri kita atau sudah membanggakan orang tua atau yang lainnya? Yang terpenting dalam kehidupan kita harus tahu apa yang kita perbuat dan tujuan hidup yang akan kita perbuat. Sebenarnya dalam kehidupan ini banyak sekali cobaan dan rintangan. Di mahat ini saja, mungkin kita dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 banyak permasalahan yang terjadi. Tetapi bagaimana cara kita dalam menghadapinya? Kemudian dalam melakukan kegiatan di Al-Zaitun, kita harus melakukannya dengan niat. Seperti apa yang kita ketahui, niat adalah sesuatu senjata yang terpenting bagi seseorang. Dengan niat, kita akan memperoleh sesuatu yang membahagiakan. Dicontohkan saja, kita mengetahui Bill Gates, Michael Dell, itulah orang-orang miliarder di dunia ini. Dia tuh mendapatkan usaha yang mereka perbuat tidak langsung. Dia memulai dari awal. Yang mereka awali yaitu dengan niat. Kemudian dia melayani orang banyak, atau kita itunya bermurah hati. Setelah itu, setelah mereka melayani orang banyak, kemudian dia akan mendapatkan bonusnya dari hasil usaha yang mereka dapatkan itu, yaitu uang, jabatan dan lain sebagainya. Sama seperti kita sebagai santri, apa yang kita lakukan misalnya belajar mendidik adik kelas kita, itu pada dasarnya memang berat di awal,
di awal berat. Kita melakukannya emang susah. Cuma setelah kita selesai melakukan itu, yang kita dapatkan adalah ilmu. Ilmu yang kita dapat dan mungkin untuk bekal kita di masa besar nanti. Ada pepatah juga mengatakan, berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yang dimana ya kita harus bersusah dahulu, baru kita mendapatkan kesenangan. Oke, sekian dari saya. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka.